Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau penat, kecewa, gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu, tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasih-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya Dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Penuh
Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Shalom, apa kabar saudara-saudara? Salam sehat dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa merayakan Natal. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya saudara bisa ibadah Natal 2 kali kita merayakan. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman. Kita bisa melihat pohon Natal yang besar yang ada di pojok sebelah kiri saya. Tetapi sekarang tidak ada. Selain itu kita juga ibadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin membawa kita kepada Natal yang sesungguhnya. Saudara tahu apa sih yang paling penting di hari Natal? Saya percaya fokus Natal adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara di hari Natal ini kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita mengingat pengorbanan, kebesaran hatinya, di mana Dia tinggalkan surga, datang ke dalam dunia menjadi manusia, masuk ke dalam daging, menjadi seorang bayi yang lahir di palungan. Saudara, hari ini mari kita fokus hati dan pikiran untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk mendengarkan firman tentang Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila kami sudah lama tidak bisa ke gereja, kami masih bersyukur kepada Tuhan karena kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing dengan orang-orang yang kami cintai, orang tua, pasangan, dan anak-anak kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena sekalipun kami tidak bisa ke gereja, tapi gereja bisa hadir di rumah kami. Bapak, hari ini kami merayakan Natal. Bantu kami konsentrasi, memfokuskan diri, tidak kepada keramaian, tidak kepada ini dan itu, tetapi kepada Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Bayi kecil yang lahir di palungan 2000 tahun yang lalu. Tuhan, berkatilah perayaan Natal yang akan kami rayakan sebentar lagi. Di dalam kebaktian ini kami bersyukur karena Engkau hadir di sini. Tuhan, tolong bantu kami konsentrasi supaya kami tidak hanya duduk menonton kebaktian berlangsung, tetapi kami duduk, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin meninggikan Engkau, dan kami ingin mengagungkan nama-Mu. Hati kami tersentuh sekali Tuhan, karena Engkau yang tak terbatas, mau menjadi manusia yang terbatas. Engkau pemilik dari segala sesuatu, mau menjadi sama seperti kami manusia. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati perayaan Natal yang kami saksikan lewat YouTube. Tuhan, tolonglah kiranya ibadah kami tidak terganggu sekalipun kami harus beribadah lewat YouTube. Bapak, terima kasih. Tuhan, kalau sepanjang tahun ini Engkau sudah memelihara kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, di hari Natal yang indah ini, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami kesulitan di dalam hubungan rumah tangga, di dalam mencari nafkah, dan mungkin juga ada yang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di rumah kami sendiri. Tuhan, hamba berdoa kepadamu,
Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, GEI Hokim Tong Garut, dan semua orang yang menyaksikan perayaan Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir. Kami mengundang Engkau memberkati Tuhan perayaan Natal pada hari ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kisah Natal, kisah yang lama, tapi tiap tahun kita selalu mengingatnya. Di Bethlehem, Israel, tanah yang suci, kasih Allah yang maha agung dinyatakan bagi kita, supaya kita semua beroleh keselamatan. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Yesus Raja yang mulia, Dia penuh hikmat dan kuasa. Sambutlah Dia, Sang Immanuel. Oh, datanglah Rajamu yang memerintah di tatanya, dengan hikmat penuh kuasa. Umat-Mu turut perintahnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dia Sang Immanuel yang selalu ada buat kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari datang sambut Dia, Sembah dan puji Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua menyembahnya. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
excelsis Deo. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Noel, 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 telah lahir Raja Israel. Telah lahir Raja Siapa nih? Wah, berita COVID. Hati-hati, penyebaran COVID-19 sangat cepat. Virus COVID-19 bisa ditularkan lewat droplet dari air liur dan bisa lewat sentuhan tangan. Oleh sebab itu, gunakanlah selalu masker 3 ply. Dan selalu cuci tangan sesering mungkin dengan sabun atau hand sanitizer. Jagalah kebersihan selalu. Wah. Takut juga ya penyebaran corona. Begitu gampang lewat sentuhan dan percikan air liur. Wah, aku harus sangat hati-hati. Masker, tinggal sedikit lagi. Lalu, ini juga. Udah macet. Wah, harus segera telepon papi. Halo? Papi ya? Ya, di mana, Pi? Nah, kebetulan Papi muter ke mall. Ya, beli masker 3 bal, hand sanitizer 3 drum. Buat persediaan, Pi. Penting buat keselamatan keluarga kita. Ya, semprotan ya, jangan lupa. Ya, kalau nggak ada, yang jerigen aja. Borong aja semua. Iya. Ya, Pi. Ya, thank you. Harus pakai masker 3 ply. Ini lucu. Nah, ini baru aman. Dari mana?
2 biji. Nih, tahan dulu. Sama. Ya kayak di mall aja sih, mama begituan dalam rumah. Mandi. Jangan dulu. Mandi. Ayo mandi. Ya. Aduh, ini pesanan mami banyak sekali. Apa? Semprot dulu. Waduh. Muter. Kakinya. Aduh. Nah, satu lagi. Ya, masih tepis. Kenapa baru cuma sedikit? Aduh, nih udah stoknya habis, ini juga tinggal sisa. Udah banyak ini, Mak. Segini mami. Kurang, Pi. Stop. Mandi dulu. Aduh, Mandi. capek. Harus langsung mandi. Tante, Melinya ada, Tante? Oh, ada. Mau ke Oh, masuk. Iya. Nggak boleh masuk ya? Iya. Mau ada apa ya? Mau ke Meli. Pulang. Nanti lagi. Mau bayar utang. Hah? Ke Mau bayar gitu ya? Sebentar ya. Nah, masukin sini aja ya. Iya. Ya, oh, cuma segini ya? ada lagi. Ada. Ya, udah. Ada lagi. Kok cuma segini? Ada. Ya. Ada lagi? Semua, Tante? Iya, semua. Biar beres. Iya. Udah ya, pulang. Iya, nanti aja. Pulang ya, pulang. Enggak. Ya, pulang ya. Lagi virus soalnya ya. Oke. Iya. Terima kasih ya. Pulang. Iya. Aduh. Yang hari ini bertamu. Ini lagi. Uang. Sumber kuman. Nah. Ya, besar. Stop. Dan pausu. Aduh, kaget kok. Dari mana? Kok? Biasa, Taichi di halaman. Oh, sempat dulu. Putar. Kaki. Ya, itu lagi. Ya, kipas. Ini nanti virusnya nempel. Ya, udah. Duduk kok. Ini kalau ada duduk. Aduh, kok capek. Sudah Taichi. 10 jurus. Wah. Ingat kan dulu yang jurus ini ya? Siap. Yang Pausu. Ini Beijing. Paus Cak. Ingat dari ini? Ingat. Tadi mas 10 jurus. Ngomong nama-nama malah disebut lagi. Iya. Tadi ketemu orang nggak? Hajinya? Iya. Sendiri. Cuma ketemu tukang batagor tadi. Hah? Tukang batagor yang biasa ngobrol. Ketemu tukang batagor? Iya. Aduh, kok berdiri lagi. Semprot lagi. Mandi sekarang. Nanti masih capek ngomongnya. Sekarang. Yuk, mandi. Sekarang? Ya, keramasi mandi yang bersih. Ketemu orang, bahaya.
banyak virus. Itu kamu ngobrol sama Pak, siaran TV semuanya tentang COVID. Nah, bosan. Meli, katanya mau naik ke rumah temen, gak jadi. Tapi kalau dari luar suruh mandi tuh harus mandi semprot sana sini. Oh, Meli juga tadi disemprot. Iya. Mandi sama, Papi juga. Pulang disemprot, suruh mandi. Tadi Papi pulang kantor, udah mau nyampe rumah, ditelepon si Mami, suruh puter lagi semua. Katanya stok sanitizer habis, stok masker habis, semua habis. Padahal Papi baru beli, heran itu si Mami boros. Iya tuh. Kok kakak ini suruh mandi sama mami ya? Iya. Padahal kau kan mandi teh 2 minggu sekali. Sekarang jadi 2 kali seminggu. Aku juga baru mandi harus suruh mandi lagi. Siang-siang itu terlalu khawatir menurut kamu ya. Jadi gitu harusnya mah. Terus gimana kok? Harusnya mah jangan, harus tenang. Karena begitu harus tenang. Jadi gitu. Iya, sama itu Pak. Ini berapa? Semua kerja. Iya. Kong kepada suka tai chi, sehat dah. Cuma jadi dingin gini gimana? Apa yang dilakukan Mami dalam drama tadi adalah sesuatu hal yang benar dalam situasi pandemi saat ini. Selalu jaga kebersihan, selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya. Tetapi yang salah dalam Mami adalah dia terlalu khawatir. Janganlah kekhawatiran menguasai kita. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah kita khawatir karena Allah akan selalu memelihara kita. Karena di dalam Tuhan kita merasa tenang. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku.
lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Pi, nih, mau mangga podang atau lengkeng mangkok? Ah, gimana Mamila? Lengkeng aja ya. Boleh. Ini lapak anugerah nih, ada yang nawarin. Pi, toko kita gimana? Ya dibanding dulu sebelum pandemi mah ramai dulu nih. Tapi ya bersyukurlah toko kita masih bisa berjalan. Pegawainya nggak ada yang PHK. Toko sebelah udah tutup. Oh ya? Iya, pegawainya udah pada di PHK. Waduh. Ya bersyukurlah toko kita masih bisa jalan. Iya. Aduh, Kong teh beli kupat tahu. Ya. Tapi si Asep teh nggak dagang. Itu siapa? Tukang kupat tahu. Iya langganan. Oh, langganan kok. Kan enak bisa deh kupat tahunya. Teh Kong teh bang makan kupat tahu. Udah 3 hari Kong bolak-balik. Nggak dagang si Asep, kenapa ya? Oh iya, kata tetangganya teh dia teh udah sebulan katanya nggak dagang. Oh, bangkrut mungkin. Oh, Mungkin ya. Enggak, tapi kata si tetangga sebelah teh ya. Begini katanya, si Asep teh muyung terus diem. Apa? Coba lihat. Itu pasti Kang Asep, bukan? Asep? Ya. Ulang lagi. Coba lihat, Pi. Gede. Asep, ya, Asep. Asep, Ngapain Kang Asep? Asep. Kong mau beli kupat tahu, Asep.
Masuk, Sep. Sini duduk dulu, Sep. Sep, duduk, Sep. Kang Asep dari mana? Sep. Apa Kang Asep? Biasa, Sep. Kok? Apa gini, Asep? Sep. Kenapa ini? Isi. Coba ambil minum, baik. Lihat nih. Kasihan. Sep. Engkong teh mau beli kupat tahu. Udah beli kok. Minum dulu Kang Asep. Asep nggak jualan lagi kupat tahu. Kang Asep udah sedih. Saya teh udah sebulan lebih teh jualan tempat aku lagi kok. Yo, sayang. Apa, Sep? Kenapa, Sep? Ya, kau tahu sendiri semenjak pandemi ini yang dagang sepi banget, sehari nggak ada orang yang muncul. Cuma saya rasanya mau dagang buat siapa? Sabar, Kang Asep. Sabar, Sep. Jangan putus asa. Ya, di masa pandemi seperti ini semua kena imbasnya. Bukan Asep aja. Kita juga kena ya, Pi. Ya. Sep, sabar. Semangat, Sep. Ya, sok buka lagi kupat tahunya. Pasti ada yang beli. Nanti engkong yang beli. Ya, Enak Sep. kok tahu Kang Asep. Iya, udah legend. Ya, Sep. Yang semangat ya, Sep. Jangan putus asa ya. Bersama Yesus, segala persoalan, segala beban hidup dapat dilewati. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan
Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ivan Linggo dari GI Hokim Tong Garut. Dalam kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan Mas Hari dan Bu Ase. Nah, di sini kita akan membahas soal persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak Hari? Sehat. Ini saya lihat tadi lewat depan kan banyak mesin jahit apa, mau baju-baju juga, ada gaun-gaun, dress-dress. Itu bikinan Pak sama Ibu semua. Iya, memang usahanya itu. Jadi bikin gambar sendiri. Iya, ada yang jahit, ada yang bikin, jualan, gitu, pesanan. Kalau bikin kaos-kaos gitu, konveksi gitu. Suka juga. Iya, kan itu sekolahan-sekolahan. Sekolah-sekolahan bikin di sini. Nah, sekarang kan kita lagi ada masalah corona nih. Lagi booming di mana-mana, corona, covid, berita juga kan semua ngebahas itu ya. Ada pengaruhnya nggak ke kehidupan Pak Tama sekarang? Kalau soal pendapatan mungkin ada pengaruhnya, kalau cara kita menghadapinya gitu, kita itu tidak ada kekhawatiran bersama Tuhan, dan rasa ucapan syukur itu dalam segala kondisi itu tetap selalu terasa gitu. Jadi tidak ada ngaruhnya kayaknya corona teh gitu ya. Jadi selalu Tuhan pelihara gitu, ya. Tidak khawatir apa-apa gitu. Puji Tuhan ya. Jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Itu membuktikan bahwa dalam kondisi apapun kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang saya tanyakan. Saya tuh baca kalau Mas Hari dan Bu Ase itu baru dibaptis tanggal 2017. Ya, betul ya, 2017. Nah, dari sebelum itu sampai sekarang tuh kira-kira apa sih perubahan yang Bapak dan Ibu rasakan? Perubahannya luar biasa, banyak sekali. Kalau di cerita itu kan panjang ya. Yeah. Intinya perubahannya sangat drastis banget. Dari segi perekonomian semenjak mengenal Tuhan itu udah beda banget. Apalagi rasa nyaman itu yang nggak bisa didapatkan sebelum saya dibaptis. Jadi ada perasaan tenang, damai, sejahtera di dalam menghadapi kehidupan. Jadi kehidupan itu kayak semacam mengalir, itu kayak tenang menghadapi walaupun ada tubi-tubian masalah gitu. Jadi Tuhan itu kayak semacam mengarahkannya dengan begitu baik. Jadi nggak susah lah kalau diungkapin lah. Tuhan datang pada waktunya, tepat pada waktunya. Nah, ya mungkin kan kalau misalnya kita bicara soal ketenangan, mungkin kita tahu tuh rasanya tenang seperti apa. Tapi yang mau saya tanyain justru pada saat nggak tenangnya itu seperti apa gitu dulu. Kalau sekarang kan tenang nih, makanya menghadapi besok-besok itu gimana itu kacau gitu. Jadi kacau, gak gimana kalau kayak gelap itu gelap gimana. Dari segi ekonomi kita bingung kan. Besok mau makan apa kayak gitu misalnya gitu. Tapi semenjak kenal Tuhan kita nggak khawatir besok apa makan apa, nggak khawatir lagi. Itu semacam berkat tuh. Kalau dulu kita tuh banting tulang itu nggak ada hasilnya. Kayak nggak ada hasilnya, kalau kayak susah payah lah kan. Tapi sejak istilahnya bertobat itu Tuhan itu langsung membukakan berkatnya. Jadi kita makanya
kayak ya kerja namanya orang kerja ya, kalau nggak kerja ya nggak bisa kan dapat hasil. Tapi bedanya ya kayak nggak bisa capek-capek. Terakhir, kalau tadi kan saya sudah dengar cerita setelah percaya Tuhan, berapa kali Tuhan sudah menguatkan dan sudah memberikan mukjizat secara langsung bilang gitu ya, dialami langsung gitu. Nah, ya pertanyaan terakhir, pada waktu itu apa sih hal yang benar-benar bikin Bapak sama Ibu itu mau terima Tuhan? Satu alasan kenapa dulu tuh mau ngambil resiko itu gitu? Kan itu sebetulnya resiko. Bersama Tuhan ada jaminan. Nah, gitu. Alasannya ya itu, jaminan sudah ada. Jadi buat mau siapa yang mau jamin kita kalau nggak Tuhan? Di agama apapun nggak ada yang menjamin selain Tuhan. Jadi kita mau mencari siapa lagi? Karena jalan keselamatan. Sedangkan di dunia ini hidup kan sementara. Kita kan yang punya kan hidup yang kekal nanti. Jadi kan buat apa semuanya juga kan di dunia ini kalau nggak ada jaminan buat hidup kekal. Itu yang dari dulu juga ibu mah mencari itu buat hidup yang kekal nanti. Hidup yang kekal nanti itu apa? Siapa dan dengan siapa? Dengan Tuhan, adanya Tuhan itu sudah ada jaminan keselamatan itu sudah. Sungguh obrolan yang sangat luar biasa ya. Ya obrolan dari pertama dan dua itu benar-benar membukakan mata kita semua ya. Saya harap ini bisa menjadi berkat juga bagi jemaat-jemaat di GI. Tuayan banyak. Tuh. Tugasnya sedikit itu emang benar. Tugas yang harus kita bantu. Intinya jangan takut bersama Tuhan. Walaupun kita susah, udah ada bonus dari Tuhan nanti. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hatimu terasa berat dan tak seorang pun mengerti bebanmu, mari datanglah pada Yesus.
datanglah padanya, Sang Immanuel. Dia tahu tentang kita dan sangat peduli kepada kita. Yesus mau menolong kita. Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Hari Natal. Jika tahun-tahun yang lalu kita berkumpul di dalam gereja untuk merayakan Natal bersama, hari ini kita merayakannya secara online. Namun saudara, meskipun Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda yang akan kita ingat di dalam kehidupan kita, namun demikian kiranya Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita dan makna Natal yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur di dalam penghujung tahun ini, khususnya di dalam momen Natal ini, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama menikmati Natal yang ada. Meskipun Natal yang kami lalui di dalam tahun ini adalah Natal yang berbeda dengan Natal-Natal yang lainnya, tetapi biarlah itu tidak mengurangi setiap sukacita dan juga isi hati kami, sehingga kami juga boleh mengenal, mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh berbicara kepada setiap kami. Biarlah roh Tuhan juga yang boleh memberikan pengertian kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23 yang mengatakan,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, tahun ini menjadi tahun yang menantang dan mungkin melelahkan bagi sebagian kita. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa pandemi yang kita hadapi saat ini telah menghancurkan banyak aspek kehidupan kita. Bukan hanya banyak korban yang meninggal, tetapi seperti sketsa yang tadi kita lihat, mungkin kita menjadi orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan keputusasaan. Penghasilan menurun dan ada yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan sebuah survei menunjukkan bahwa pandemi tahun ini telah menyebabkan peningkatan masalah kesehatan mental. Banyak orang yang tertekan dan menjadi depresi. Saudara, tidak jarang kita mendengar orang mengatakan bahwa pandemi telah membuat mereka merasa jenuh, terkuras dan juga merasa lelah. Mungkin perasaan itu juga yang saudara alami saat ini. Dan mungkin saudara berseru kepada Tuhan, berapa lama ya Tuhan situasi pandemi ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara, pandemi saat ini mungkin menjadi masa kegelapan bagi kebanyakan orang dan tidak tahu kapan akan berakhirnya. Karena itu di tengah situasi tantangan yang kita hadapi, saudara, kita membutuhkan pengharapan di dalam hidup ini. Dan inilah yang terjadi pada Natal yang pertama. Saudara, waktu itu juga bangsa Israel juga sedang menghadapi masa kegelapan. Selama 400 tahun mereka tidak pernah mendengarkan suara Allah. Mereka juga dijajah, ditekan oleh bangsa Romawi. Di dalam kesesakan mereka berteriak, berdoa kepada Allah. Tetapi mereka tidak mendengarkan jawaban doa. Dan mereka tidak melihat pertolongan Allah. Karena itu tidaklah mengherankan bila timbul suatu keraguan di dalam diri mereka. Saudara, saya membayangkan mungkin mereka bertanya-tanya di mana Allah? Mengapa Allah membiarkan semuanya terjadi? Mengapa Allah meninggalkan dan menyembunyikan wajahnya dari mereka? Bapak Ibu Saudara, suatu keadaan yang sama yang saat ini kita alami, bukan? Kita berdoa, kita berseru, dan mungkin sebagian dari kita juga merasakan bahwa seakan-akan Allah telah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah kegelapan yang umat manusia alami, baik itu pada zaman Israel maupun kita hari ini, saudara, berita Natal memberikan terang pengharapan. Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, apa sih artinya Immanuel, Allah beserta kita? Banyak orang berpikir kalau Allah beserta kita, maka Ia akan mengubah keadaan kita. Yang sakit menjadi sembuh, yang kekurangan menjadi berkelimpahan, yang bergumul dibebaskan. Banyak orang berpikir kalau Allah beserta kita, maka kita bebas dari yang namanya persoalan dan juga kesulitan. Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang kita maksudkan, mungkin kita harus bersiap-siap untuk kecewa. Mengapa? Karena seringkali Tuhan mengizinkan kesulitan dan kesukaran itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan ketika kita melihat kisah Natal pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Ia tidak membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Tuhan Yesus juga tidak memulihkan status gembala yang hina menjadi orang terpandang di masyarakat. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, banyak orang tua yang menangis karena anak-anak mereka yang berusia 2-3 tahun dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara, mungkin Allah tidak mengubah kehidupan kita. Mungkin Allah tidak mengubah keadaan dunia ini. Mungkin Allah juga tidak selalu melepaskan kita dari persoalan dan beban berat. Tapi Immanuel, Allah beserta kita,
menjanjikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ia akan selalu mendampingi dan memimpin hidup saudara dan saya. Saudara, kita memberi gambaran Allah Immanuel dengan gambaran Allah yang hadir, bukan jauh di sana. Tapi Alkitab memberi gambaran bahwa Immanuel itu adalah Allah yang hadir di samping kita. Saudara, karena Tuhan Yesus ada di samping kita, Dia tahu apa yang kita rasakan dan alami. Karena Dia hadir di sebelah kita, apapun yang kita alami pasti bisa kita lalui. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Bahkan firman Tuhan mengatakan Ia menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib. Saudara, inilah yang dimaksud Allah Immanuel. Allah yang bukan hanya mendampingi kita, tetapi juga Allah yang bersedia memberikan dirinya untuk saudara dan saya, manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah berita online yang menunjukkan bahwa di dalam masa pandemi ini di negara Jepang, jumlah orang yang meninggal bunuh diri pada bulan Oktober lebih banyak daripada yang meninggal karena virus corona. Dalam bulan Oktober saja ada 2.153 jiwa yang meninggal karena bunuh diri. Sedangkan total yang meninggal karena COVID-19 sampai bulan Oktober ada 2.087 jiwa. Bapak, Ibu, Saudara, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Karena kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, persoalan keluarga, dan tidak kuat lagi dengan keadaan pandemi yang dihadapi. Soalnya di dalam tekanan yang mereka alami, mereka merasa sendirian. Mereka menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini banyak orang yang hidup dalam tekanan, dalam kekhawatiran, dalam keputusasaan, dan kehilangan kekuatan. Mungkin termasuk anak-anak Tuhan di dalamnya. Di dalam keadaan yang terdesak, mungkin ada yang berpikir pendek, ada yang menghalalkan berbagai cara dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Saudara, melalui pandemi ini kita kembali disadarkan betapa rapuhnya diri manusia. Ketika semua yang dimiliki, kebebasan, pekerjaan, materi hilang seketika. Saudara, banyak orang yang kehilangan pegangan. Melalui pandemi ini kita juga kembali disadarkan bahwa betapa fananya hidup manusia. Ternyata uang yang banyak tidak bisa membeli hidup dan keselamatan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Allah Immanuel untuk mendampingi kita dalam masa yang tidak mudah ini. Kita membutuhkan Tuhan karena kita sadar yang terpenting bukan apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Jabatan, pekerjaan, harta, dan sebagainya. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Dan hanya Tuhan Yesus, Allah Immanuel, itu yang dapat memberikan sukacita, pengharapan yang kekal dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun Natal tahun ini begitu berbeda. Tapi seperti Paus Fransiskus katakan, tidak ada pandemi atau krisis yang dapat mematikan terang Natal. Mengapa? Karena Natal menceritakan Tuhan Yesus yang datang, yang memberikan pengharapan bagi dunia ini. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di dalam momen Natal ini,
Kita kembali mengarahkan mata iman kita kepada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita juga memberitakan pengharapan kekal itu kepada dunia yang sedang dipenuhi dengan kekhawatiran, yang sedang dipenuhi dengan keputusasaan, supaya terang Allah Immanuel menerangi setiap hati manusia. Supaya terang Allah Immanuel menjamah setiap hati saudara dan saya. Amin. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita merasa hidup kita begitu gelap. Gelap karena dosa-dosa yang kita lakukan. Gelap karena persoalan dan beban berat yang kita alami. Namun marilah kita kembali melihat terang Kristus yang menerangi hidup kita. Ia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Dan kehadirannya juga memberikan pengharapan di tengah setiap persoalan yang saudara dan saya alami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga kita. Kita menaruh kembali iman kita kepada Allah Immanuel, Allah yang akan melawat kehidupan kita semua. lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu
kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari tahun ini adalah tahun yang tidak mudah untuk kami lalui. Di dalam begitu banyak tekanan, di dalam begitu banyak persoalan yang menghimpit di dalam tahun ini, Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mencari Engkau dan kami mau mempercayai kembali akan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, melalui momen Natal ini Engkau juga ingin sekali lagi memberikan pengharapan di tengah gelapnya dunia akan persoalan yang ada. Bantu kami ya Tuhan, biarlah mata iman kami boleh melihat kepada Engkau yang adalah terang yang sesungguhnya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap kami, untuk setiap orang yang menonton saluran YouTube ini. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menjamah setiap mereka. Engkau yang boleh menyertai, memberikan kekuatan dan juga memberikan pengharapan di tengah segala persoalan yang mungkin mereka alami. Tuhan, kami percaya kalau Engkau saja mau memberikan nyawamu untuk setiap diri kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang juga akan senantiasa mendampingi kami. Engkau hadir bersama-sama di samping kami untuk boleh melawat, menjamah setiap diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah Immanuel yang senantiasa menyertai setiap diri kami. Amin. Shalom semuanya. Bersyukur walaupun di tengah pandemi, kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat merayakan Natal GII Garut. Kiranya kita semua mendapat berkat dari acara ini. Sebagai informasi, untuk tanggal 24 Desember jam 5:30 sore akan diadakan kebaktian malam Natal GII. Dan tanggal 25 Desember jam 7:30 pagi, jam 10 pagi, jam 5 sore akan diadakan kebaktian dan perayaan Natal GII di YouTube channel GII Hokim Tong. Sedangkan untuk tanggal 31 Desember jam 7 malam akan diadakan acara tutup tahun GII Garut via Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang akan memberikan persembahan Natal dapat melalui scan barcode atau transfer ke rekening GII Garut Jati dengan keterangan nama atau nomor anggota spasi Natal, atau dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, serta kekuatan, pertolongan, serta penghiburan yang datangnya daripada Allah Tritunggal, yang akan senantiasa menyertai setiap diri kita. Dan kiranya terang Natal Allah Immanuel yang boleh hadir di dalam dunia ini, juga boleh hadir di dalam hidup kita, supaya kita boleh percaya dan terus dikuatkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami Gereja Injilik Indonesia Garut mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus menyertai. Immanuel. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year.